Pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online bentrok dengan kelompok penagih utang di Bandung, Jawa Barat. Para ojol ini tidak terima saat sepeda motor salah satu rekan mereka ditarik paksa debt collector. Puluhan pengemudi ojek online mendatangi markas penagih utang di Bandung, Jawa Barat. Keributan tak terhindarkan. Salah seorang penagih utang jadi bulan-bulanan masa. Beruntung polisi segera meredam emosi kedua belah pihak. Polisi kemudian menangkap 2 debt collector untuk diperiksa. Kericuhan ini dipicu penarikan paksa sepeda motor pengendara ojek online. Polisi pun mengimbau agar para penagih utang tidak merampas kendaraan warga di tengah jalan. Yang berlaku, mereka di tengah jalan mengambil secara paksa kendaraan-kendaraan karena itu adalah pidana. Dan kita akan melakukan tindakan tegas ya bagi debt collector yang melakukan perampasan di tengah jalan. Ya, karena jelas itu perbuatan pidana dan dilarang oleh undang-undang. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki tunggakan agar diselesaikan sesuai aturan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yupita Melana News melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan beruntun tersebut. Namun, keempat mobil mengalami rusak parah. Di laka lantas di Jalan Ahmad Yani di depan Yes Karaoke untuk korban dari kendaraan ada 4. Sebuah truk box menabrak 4 minibus dan sedan yang tengah terparkir di pinggir jalan Jenderal Ahmad Yani, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Derasnya benturan membuat keempat kendaraan ringsek di bagian samping dan belakang. Bahkan salah satu minibus terseret hingga ke atas trotoar. Dentuman keras mengundang perhatian pengguna jalan yang saat kejadian dalam kondisi ramai lalu lintas. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sopir truk yang jadi pemicu terjadinya kecelakaan telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Dari sana kan di lampu merah tuh, kanannya terus kanan langsung ngantem APP, terus ngantem APP terus aja. 4 mobil yang dapatnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Seluruh kendaraan dievakuasi oleh unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hilang kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi. Seorang pengendara motor menabrak tiang lampu jalan di Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemotor tewas di lokasi kejadian. Warga di sekitar Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur dikagetkan kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor. Sepeda motor rusak berat sementara pengendara tewas di lokasi kejadian. Korban yang tak mengenakan helm kehilangan kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Korban akhirnya menabrak tiang lampu di tengah pembatas jalan. Diketahui korban hendak pulang ke kontrakannya di kawasan Pulau Gebang, Cakung, usai berkunjung ke rumah rekannya. Sama-sama naik motor dari sana. Saya kan boncengan pelan. Tahu-tahu dia nyalip, ngebut, hilang kendali, nabrak yang itu. Ini dari arah mana mau kemana? Basura mau arah ke Pondok Kopi. 2 motor. Ya, kecelakaan 1 motor. Ya, Saya sama teman saya, ya. Sementara jasad korban kini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Satwil Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik News melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 jenazah mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Desa Getas, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Sementara pencarian 1 korban masih dilakukan. Dua korban mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Desa Getas, Singorojo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban Bima Pranawira, warga Gresik, ditemukan sekitar 190 meter dari lokasi hanyut. Sementara Muhammad Jibril Asyrafi, warga Jepara, ditemukan sekitar 3,5 km dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan menandu jenazah melewati bukit dan perkebunan warga. Kedua jasad dievakuasi ke Puskesmas Singorojo, lalu dibawa ke kamar jenazah RSUD Suwondo, Kendal.
Sementara pencarian satu korban masih dilakukan. Pencarian korban dilakukan di 3 titik. Di lokasi kejadian tetap dilaksanakan, tetap start dari pertama kali para korban melakukan aktivitas. Kemudian kita akan menyisir dengan rentang waktu yang sudah disepakati nanti sampai dengan titik-titik yang memungkinkan korban bisa ditemukan. Sebelumnya 6 siswa KKN UIN Walisongo Semarang yang bermain air terseret banjir arus Sungai Getas. 5 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno melaporkan. Pemirsa, jenazah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Pajimatan, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu siang. Kirap tradisional dan juga serah terima berlangsung khidmat dan disaksikan ribuan peziarah. Jenazah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII tiba dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Pajimatan, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu siang. Ribuan warga antusias menyambut kedatangan jenazah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Raja Surakarta Pakubuwono XIII. Setelah diserah terimakan dari pihak Keraton Surakarta kepada Bupati Juru Kunci Makam Raja-Raja Imogiri, jenazah kemudian dibawa naik ke Masjid Kagungan Dalem Pajimatan Imogiri melalui 45 anak tangga. Saat jenazah disolatkan di Masjid Kagungan Dalem, masyarakat pun ikut serta mendoakan almarhum di sekitar masjid. Setelah disemayamkan dan disolatkan di masjid, jenazah kemudian dibawa naik ke lokasi pemakaman dan melalui 409 anak tangga menuju makam Raja-Raja Keraton Surakarta di makam Imogiri, Bantul yang dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menghadirkan influencer dan pelaku industri media digital saat bimbingan teknis dalam rapat kerja nasional di Ancol, Jakarta Utara. Seluruh kader Partai Perindo diberikan bimbingan mengenai cara membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terutama di media sosial. Partai Perindo menghadirkan selebritis dan juga influencer Raffi Ahmad dalam bimbingan teknis di hari ketiga Rakernas Partai Perindo yang digelar di Ancol, Jakarta Utara. Raffi Ahmad yang juga utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni memberikan materi mengenai peran penting anak muda di era digital dalam membangun integritas dan mentalitas yang kuat untuk berjuang di berbagai bidang terutama di jalur politik. Jadi memberikan semangat buat anak generasi muda, terutama harus melek digital. Dan yang paling terpenting juga kalau untuk kaderisasi, ya loyalitas mereka, integritas mereka, dan juga yang namanya perjuangan itu tidak pernah ada yang instan. Sementara itu, influencer sekaligus pelaku industri media digital Irfan Prabowo dalam BIMTEK Partai Perindo memberikan materi mengenai pentingnya membangun komunikasi melalui media sosial di era digital. Kayaknya kita sadar ya bahwa kita flashback setahun ke belakang banyak krisis diciptakan karena kesalahan komunikasi di publik ataupun di digital gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa yang tadi aku sampaikan itu penting adalah fokus utamanya itu di empatinya terlebih dahulu. Jadi cara kita berkomunikasi ke audiens, kita pastikan bahwa empati sudah terjaga, jadi kita bisa mendapatkan dampak yang jauh lebih positif dari audiens. Sebanyak 380 anggota legislatif Partai Perindo mengikuti bimbingan teknis dari para narasumber yang terbaik di bidangnya untuk meningkatkan kapabilitas dan integritas kader dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Vision Networks (TBK) bersama MNC Peduli kembali menggelar program Corporate Social Responsibility atau CSR. Komitmen ini ditujukan dengan pemberian sembako kepada komunitas lansia pemulung berkesekutuan Doa Immanuel di kawasan Pasar Senen, Jakarta.
Puluhan lansia yang tergabung dalam Persekutuan Doa Immanuel antusias menyambut kehadiran tim MNC Vision Networks dan MNC Peduli di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Selain diajak berbahagia, para lansia ini juga diberikan paket sembako pada program Corporate Social Responsibility atau CSR. Aksi sosial ini menjadi wujud komitmen PT MNC Vision Networks Tbk dan MNC Peduli untuk hadir dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. CSR ini merupakan program berkelanjutan. Jadi ini adalah dari program CSR MNC Vision Network dan MNC Peduli yang dimana kita berusaha untuk ikut partisipasi memberikan bantuan kepada masyarakat yang dibutuhkan. Kami bersyukur ya dengan kedatangan MNC Vision Network dan MNC Peduli juga dengan Bapak Ruby Budiman bersama tim ya. Bersyukur banget deh Tuhan Yesus memberkati untuk kehadirannya di mana hal seperti ini jarang kami terjadi. PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli akan terus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk memberikan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Dias Triawan Tri Yulianti, iNews melaporkan.